Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan Pondok Mutiara hafizakumullah. Moga sama-sama kita awali taklim kita di subuh yang barokah ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan menjadi sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, kita diberikan nikmat waktu, masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bangun dari tidur malam kita. Dan yang paling besar yang kita berusaha sama-sama untuk mensyukurinya adalah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan nikmatnya iman, Islam, serta hidayah bisa beribadah, wabil khusus mengerjakan sholat subuh berjamaah, serta duduk sejenak mempelajari agama ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita ikhtiarkan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah taala, kita dijauhkan dari siksa api neraka serta dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf rahimahullah ta'ala. Insyaallah kita hari ini masuk di hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-21 insyaallah. Hadis yang pendek, tidak terlalu panjang, hanya sekitar 2 baris lebih sedikit, yaitu hadis yang berbicara tentang iman dan istiqomah. Kalau tentang iman kita sudah mempelajarinya di hadis yang kedua di kitab ini. Nah, kemudian di sini dikaitkan dengan istiqomah. Nah, ini kemudian menunjukkan ada juga orang-orang yang di awal mereka beriman tetapi sulit untuk istiqomah. Ini yang memang berat jamaah fidakumullah. Ya. Ini yang paling berat. Kemudian disampaikan juga oleh Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwasanya terkait dengan istiqomah itu adalah a'dzamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling besar itu, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, adalah seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan. Itu karamah paling besar. Jadi orang ada juga yang keliru mengartikan karamah bisa jalan di air atau bisa terbang, ya. Padahal bukan itu, ya.
Karamah yang paling besar itu adalah seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat istiqomah. Inilah kemudian yang insyaallah akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, memudahkan kita mempelajari serta mengamalkannya. Moga bisa dibuka kitab yang sudah disiapkan oleh takmir, hadis ke-21. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Abu Zakaria Yahya bin Syahra rahimahullahu ta'ala an Abi Amr, ya, atau dikatakan juga waqila Abi Amrah. Jadi ada dua kunyah, yaitu satu Amr, yang kedua Amrah. Nama aslinya adalah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Qultu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Sahabat Sufyan bin Abdullah atau Abu Amr atau Abu Amrah ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulli fil Islam, katakan, terangkan kepadaku tentang Islam, qaulan, satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak akan bertanya lagi mengenainya kepada seorang pun selainmu. Jadi sahabat Sufyan bin Abdullah ini tanya tentang satu hal, yang satu hal ini kemudian mencakup semuanya dan tidak perlu tanya lagi. Jadi satu pertanyaan untuk jawabannya itu untuk semuanya. Saking cerdasnya sahabat itu. Dari pertanyaannya saja itu sudah cerdas. Ya, sama orang itu kan kecerdasan salah satunya dari skill bertanya tuh. Kalau tanyanya yang remeh-remeh, ya, yang receh-receh tanya itu, nah, itu sudah dilihat kecerdasannya juga sama. Kalau di pendidikan juga demikian, ya. Jadi di antara skill itu anak-anak diminta untuk mengajukan pertanyaan. Dari pertanyaan itu nanti sudah kelihatan, ya, kualitas seseorang. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala kul amantu billahi summastaqim. Katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian beristiqomahlah. Nah, yang kata-kata istiqomah ini ternyata ketika diserap ke bahasa Indonesia, istiqomah ini maknanya banyak sekali. Nah, jadi tidak cuma satu. Memang ada kata-kata dalam bahasa Arab yang memang mudah untuk dideskripsikan dengan bahasa Indonesia, tapi juga banyak dari kata-kata bahasa Arab yang sulit untuk menemukan makna yang pas di dalam bahasa Indonesia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, serta ada juga nanti dalam riwayat Imam Ahmad, kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga ada. Kita akan pelajari hadis yang mulia ini tentang iman dan istiqomah. Jamaah fizakumullah, hadis ini disampaikan oleh Abu Amr atau Abu Amrah, yang nama aslinya adalah Sufyan bin Abdullah, atau kalau lebih lengkapnya adalah Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah bin Al-Haris As-Saqafi. Sahabat ini berasal dari kabilah Bani Saqif yang ada di Taif. Ya. Masuk Islamnya beserta rombongannya dari kabilah As-Saqafi di tahun 9 Hijriah. Jadi ketemu dengan Rasulullah itu tidak terlalu lama. Jadi kalau tahun 9 Hijriah Rasulullah wafat
tahun 11 ya kurang lebih sekitar 2 tahun. Karena memang banyak jamaah hafidzakumullah, sahabat-sahabat itu yang hanya ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 1 kali, 2 kali, atau bahkan ada yang hidup semasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak pernah ketemu dengan beliau. Ya, diantaranya adalah Uwais Al-Qarni, itu semasa dengan Rasulullah, tapi sekalipun tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Cuma yang anehnya Rasul itu kenal dengan Uwais Al-Qarni. Makanya kemudian memerintahkan kepada Umar bin Khattab, nanti kalau ada seseorang dari kabilah Qarn sekitaran Yaman, minta supaya didoakan, namanya Uwais. Umar ketika ada orang yang singgah ke Madinah dari kabilah Qarn, ditanya, ada nggak yang namanya Uwais? Ada nggak yang namanya Uwais? Itu pesannya Rasulullah, karena doanya mustajab. Tapi Uwais Al-Qarni bukan bagian dari sahabat. Kenapa? Di antaranya, ini penting juga kita mengetahui siapa sih yang masuk kategori sahabat. Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala menyampaikan yang disebut dengan sahabat Nabi itu adalah humul ladina lakun Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bihi wa matu 'alal islam sawa'un talat muddatul liqa'ihim alaihi salatu wassalam bihi aw qasurat rawahu anhu al-hadith aw lam yaraw. Yang disebut dengan sahabat Nabi itu, ya, masuk kategori sahabat Nabi, tidak hanya seseorang yang kemudian hidup semasa dengan Rasul, tapi ada kriterianya. Kalau hidup semasa dengan Rasul, Abu Lahab, Abu Jahal itu juga semasa dengan Rasul, tapi kan tidak masuk sahabat Nabi. Yang dikatakan sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Satu. Nah, Uwais itu nggak masuk di sini, sekalipun semasa dengan Rasulullah, karena dalam riwayatnya itu Uwais Al-Qarni ingin ketemu dengan Rasul di Madinah, tetapi qadarullah waktu itu Rasul sedang safar, nunggu berhari-hari Uwais nggak ketemu ya dengan Rasulullah. Akhirnya karena meninggalkan ibunya sendirian, beliau nggak bisa berlama-lama kemudian kembali. Mu'minina bihi, beriman kepada Rasulullah. Tidak hanya beriman kepada Rasulullah, wa matu 'alal Islam, kemudian meninggal dunianya juga di atas Islam. Ya. Karena ada beberapa orang sahabat Nabi yang awalnya itu beriman, tapi kemudian meninggal dunianya tidak dalam keadaan beriman. Ya. Kemudian sawa'un qalat muddatun liqa'ihim bihi alaihi salatu wassalam au kasurat, bertemunya bisa jadi dalam rentan waktu yang lama atau hanya sebentar. Nah, termasuk diantaranya sahabat Sufyan bin Abdillah ini ketemu dengan Rasul enggak lama, hanya sebentar saja. Kemudian rawahu anhul hadis aw lam yarau, meriwayatkan hadis dari Rasul ataupun tidak. Karena ada juga sahabat-sahabat Nabi yang tidak sempat meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kalau kemudian berbicara tentang sahabat Sufyan bin Abdillah ini radhiyallahu anhu, kalau dalam Kutubus Sittah, dalam Kutubus Sittah itu sahabat Sufyan bin Abdillah ini hanya meriwayatkan 1 hadis saja. Ya ini hadis ini. Wah, cocok sama berarti. Kalau kemudian ditambahkan dengan Al-Musnad Imam Ahmad, terkumpul Sufyan bin Abdillah ini hanya meriwayatkan 5 hadis saja. Tapi tetap tidak mengurangi kemuliaan beliau sekalipun hanya meriwayatkan beberapa hadis. Kenapa? 1, ketemu dengan Rasulullah, beriman dengan beliau, meninggal dunianya di atas Islam. Itu yang masuk kategori sahabat.
Kemudian nanti di masanya Umar bin Khattab, sahabat Sufyan bin Abdillah atau Abu Amrah ini atau Abu Amr diangkat menjadi gubernur di Taif. Jadi gubernur di Taif, tempat yang itu punya nilai sejarah sendiri terkhusus terkait dengan Rasulullah. Karena kan, insya Allah dulu kami pernah nyampaikan di sini, Aisyah itu pernah tanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang peristiwa yang berat yang dirasakan oleh Rasulullah. Di antaranya, wahai Rasulullah, apakah peristiwa yang paling berat yang kau rasakan? Apakah Uhud ini paling berat? Karena di perang Uhud Rasulullah terluka, paman beliau syahid Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian juga sahabat terbaiknya ya meninggal dunia dengan keadaan yang cukup mengenaskan, Mus'ab bin Umair, kemudian kehilangan juga banyak penghafal Al-Quran. Tapi Rasul menyampaikan bukan itu yang berat. Beliau menyampaikan yang paling berat itu adalah ketika beliau ke Taif, itu paling berat. Kita nggak ngebayangkan kalau kemudian ikut bersama Rasulullah pergi dari Mekah ke Taif ditemani oleh anak angkat beliau Zaid bin Harisah, kurang lebih sekitar 60 mil. Kalau sekarang enak ke Taif pakai bis, nanti sampai sana naik kereta gantung sudah. Ya, ada fasilitasnya kereta gantung. Cuma ada yang mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Sampai di Taif kebanyakan orang ini kebanyakan ya, tapi kita berhusnudzon mudah-mudahan ada kebaikan yang dilakukan juga. Sampai di Taif ternyata mainan kereta yang muter. Kok rekreasi sampai Taif? Rasul sampai Taif itu dakwah bukan rekreasi. Sampai Taif itu dakwah. 60 mil Mekah Taif, ketemu kabilah dakwah ditolak, ketemu kabilah lagi dakwah tolak, sepanjang 60 mil sampai di Taif. Karena medannya itu naik, nggak ada ceritanya kereta gantung itu, naik pelan-pelan sampai ke Taif itu ditemani oleh anak angkat beliau. Sampai di Taif, di perkampungan Taif, bukannya sambutan hangat, ada suguhan makanan minuman, Masya Allah di sini ada suguhannya. Ternyata sampai di sana dilempari batu, diteriaki majnun, orang gila, sampai kemudian Rasulullah itu berdarah, pelipisnya itu mengeluarkan darah. Enggak karu-karuan, turun dari Taif sampai di tempat yang namanya Qarnus Sa'alib. Turun dalam keadaan antara sadar dengan gak sadar karena saking luka-luka itu. Allah utus kepada Nabi Muhammad adalah Malakul Akhsyabain, malaikat yang penjaga gunung itu, memberikan tawaran, wahai Muhammad, bagaimana kalau penduduk Taif ini yang sudah menyakinimu just diblekno nang gunung ini. Mungkin kalau kita wis gas. Tapi enggak, Rasulullah enggak kayak gitu. Ini dakwah Masya Allah. Rasul sampaikan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, mereka tuh enggak tahu kalau aku ini Nabi. Rasul tetap husnudzon, Masya Allah. Dakwahnya ditolak atau misalkan pengajiannya dibubarkan, ya tetap sabar, didoakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Tidak hanya itu, bahkan yang didoakan sampai anak turunnya, wa arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullah wahda, dan aku berharap nanti dari anak turunnya itu akan lahir generasi yang hanya beribadah kepada Allah. Bapaknya nggak kena didakwai, anaknya. Sampai kemudian ketika Rasulullah wafat, meninggal dunia, saat banyak sekali gelombang pemurtadan, gelombang murtad yang tidak ada yang murtad itu selain Madinah, Mekah, salah satunya adalah Taif. Gak ada satupun yang murtad. Pemimpin yang mengatakan kalian ini orang yang terakhir masuk Islam, sampai jadi orang yang pertama keluar dari agama Islam.
Terus barokahnya doa Nabi Muhammad itu, baru kemudian doa sekitar di tahun ke 13 atau 12 kenabian itu baru diijabah sekitar 11 tahun berikutnya. Nah, ini pelajaran juga jamaah fitrakumullah. Kalau kita berdoa, jangan terburu-buru minta diijabah. Allah tahu kapan memberikan kepada kita. Ya, itu pelajaran dari sahabat Sufyan bin Abdillah. Tapi memang tidak terlalu banyak terkait dengan sirah beliau, termasuk juga wafatnya tahun berapa itu tidak banyak diketahui. Kemudian jamaah fitrakumullah, sahabat Sufyan bin Abdillah atau Abu Amrah ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku, ajarkan kepadaku sesuatu di dalam agama Islam yang aku tidak perlu tanya lagi setelah ini kepada seorang pun setelahmu. Nah, diterangkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala bahwasannya kalimat dari kulli fil Islam qawlan, yaitu alimni qawlan jami'an lima'anil Islam wadihan fi nafsi bihaitsu la yahtaju illa tafsiri ghairaka a'malu wa atqabihi. Bahwasannya makna dari terangkan kepadaku tentang Islam satu ucapan yang tidak perlu tanya lagi kepada siapapun, yaitu ajarkanlah kepadaku wahai Rasulullah tentang suatu ucapan yang menghimpun di dalamnya itu makna-makna tentang Islam secara wadihan, secara jelas. Saking jelasnya itu tidak perlu penafsiran selain darimu. Kemudian tujuannya adalah a'malu wa atqabihi, yang tujuannya adalah supaya aku bisa beramal dan bertakwa. Ini pertanyaan yang cerdas itu. Nah, tanya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Pertanyaan yang tidak hanya bermanfaat untuk perkara-perkara di dunia, tapi juga bermanfaat sampai di akhirat, yang hanya ditanyakan dengan satu pertanyaan saja. Itu makna dari kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kemudian diterangkan juga oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasannya sahabat Sufyan bin Abdillah ini beliau sa'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ibaratin qasiratin tajma'u khairan nafi'an wa hadzan sa'idan li sahibiha. Sahabat Sufyan ini meminta kepada Rasulullah SAW suatu ucapan yang ringkas, tidak panjang-panjang, ya. Kemudian yang menghimpun kebaikan yang bermanfaat serta menghantarkan pelakunya kepada keberuntungan, yaitu yang nanti jawaban dari Rasulullah adalah amantu billah summastaqim. Jawaban dari Rasul juga tidak panjang-panjang, hanya amantu billah summastaqim. Masya Allah. Inilah termasuk diantara mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawami'ul kalim. Yang diantara penjelasan para ulama tentang jawami'ul kalim adalah kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ringkas, bisa jadi pendek, namun maknanya itu sangat dalam. Itu jawami'ul kalim. Ya, karena ada orang juga yang menyampaikan sesuatu sudah panjang lebar, tapi yang nggak jelas-jelas itu ada bulat, itu ada. Ya.
Ini kemudian termasuk ya skill ketika menyampaikan sesuatu yang tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu lebar-lebar, ringkas, simple, kemudian cukup dimengerti serta memiliki makna yang mendalam. Nah, kemudian jamaah fiqhullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seperti itu oleh sahabat Sufyan bin Abdillah, beliau kemudian menyampaikan amantu billahi tsumma istaqim. Engkau beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Dua hal ini oleh para ulama dijelaskan bahwasanya iman dan istiqomah ini kemudian membagi ada amalan yang sifatnya amaliyah qalbi, amaliyah hati, ada juga yang amalan jawari, ada amalan badan. Yang amalan hati itu adalah keimanan, kemudian amalan badan itu adalah istiqomah. Ya. Dua-duanya memang sama-sama berat, makanya juga ganjarannya itu juga berat, jamaah fiqhullah. Iman itu berat ya. Kalau di pembahasan awal kita sudah mempelajari, kalau hanya disebutkan sendiri, misalkan hanya disebutkan iman saja, itu tidak hanya mencakup amalan hati tapi juga amalan badan. Tapi kalau disebutkan secara spesifik, ada iman, ada istiqomah. Kalau yang di hadis yang kedua ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itu untuk mengklasifikasikan, untuk membedakan. Nah, termasuk juga hadis ini. Nah, banyak sekali jamaah fiqhullah penjelasan tentang apa itu istiqomah. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan istiqomah itu adalah seseorang tidak melakukan kesyirikan sampai meninggal dunia. Itu sudah istiqomah. Makanya kalau kemudian kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang istiqomah itu juga banyak. Ayat yang setiap hari kita baca, surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu juga sama turunan dari istiqomah. Kalau biasanya Jumatan, Bapak di surat Ali Imran yang khatib selalu sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu juga diantara makna istiqomah. Makanya tadi di awal kami sampaikan makna dari istiqomah itu kalau diserap ke bahasa Indonesia itu maknanya juga macam-macam. Kalau panjenengan buka misalkan di dalam Al-Quran kata istiqomah itu terjemahannya juga beda-beda. Ya. Apalagi terjemahan Indonesia itu kan memang tergantung konteksnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan tentang istiqomah itu, ya. Istiqomah adalah seseorang antara apa yang dikerjakan dengan apa yang dikatakan itu selaras. Nggak kemudian ngomongnya A tapi yang dilakukan B. Terus, ya, itu beda. Tapi Umar bin Khattab menyampaikan orang yang istiqomah itu antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu sama. Ya. Kemudian diterangkan bahwasannya Umar bin Khattab menyampaikan mutawazinan fi maqadir ta'ati la i'tiqadan wa qawlan wa amalan wa yabqa ala dzalik, yaitu seimbang dalam kualitas serta kuantitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik i'tiqadan keyakinan urusan hati, qaulan kemudian perkataan, wa amalan serta perbuatan, wa yabqa ala dzalik serta tetap dalam keadaan demikian sampai meninggal dunianya. Itu istiqomah. Ya, itu diantaranya. Nah, kemudian jamaah fiqhullah itu kalau disampaikan oleh beberapa orang sahabat, yaitu Abu Bakar serta Umar bin Khattab.
Secara bahasa, para ulama menyampaikan istiqomah itu adalah i'tidal wal insafu fi fi'li asya', yaitu i'tidal. Kalau kita sholat itu i'tidal, ya, habis ruku i'tidal itu artinya tegak lurus. Itu istiqomah secara bahasa maknanya, enggak belok-belok. Nah, makanya kemudian kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, supaya kita tetap berada di jalan yang lurus, enggak belok-belok. Itu makna istiqomah mustaqim. Termasuk kalau nanti jenengan buka tentang suratnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kepada salah seorang temannya, makna dari istiqomah itu atau mustaqim itu adalah seseorang diwafatkan dalam keadaan Islam. Itu diantara makna istiqomah, ya. Dan itu bukan sesuatu yang ringan, berat jamaah itu mempertahankan keimanan ini sampai meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam. Ya. Bukan kemudian targetnya kepingin nanti meninggal dunia dalam keadaan sujud, itu bukan jadi target. Tapi target utamanya adalah bagaimana nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu harus dipegang. Perkara nanti meninggal dunianya secara teknisnya, misalkan dalam keadaan sujud, baca Al-Quran, atau dalam pengajian, atau dalam keadaan berpuasa, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang yang kita berusaha kemudian juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalaupun nanti meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ya. Kalau guru kami rahimahullah taala, ya, beliau pernah menyampaikan ketika pelajaran pertama dulu di An-Nur, itu dapat doa minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimahnya bagaimana? Ya terserah Allah. Atau mau minta secara spesifik itu juga boleh sebenarnya. Sebagaimana doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu pernah minta, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabika. Itu doanya Umar. Minta kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika, ya Allah berikanlah aku rezeki mati syahid di jalanmu. Mati syahidnya fi biladi nabika, di negeri nabimu, di negeri Madinah. Sampai kemudian ada sahabatnya yang lain, yaitu Abdurrahman bin Auf, ya seperti mempertanyakan, kalau mau minta mati syahid ya jangan di Madinah. Kenapa? Madinah saat itu sedang tenang, aman, nggak ada peperangan. Karena dalam pandangan sahabat, orang mati syahid ya dalam peperangan. Madinah aman, tentram gini, nggak ada peperangan, gimana caranya mati syahid? Tapi Umar bin Khattab itu paham, tugasnya kita itu minta berdoa. Bagaimana caranya? Itu terserah Allah. Dan Umar juga nggak ada kepikiran ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau benar-benar mati syahid. Kemudian mati syahidnya di negeri nabinya, bahkan di masjid nabinya, Masjid An-Nabawi, ketika sholat subuh ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Makanya pertanyaan pertama Umar itu ketika itu, kalau dengan baca kisah sirahnya Umar bin Khattab itu, Masya Allah, sampai ada orang kayak gitu. Jadi ketika subuh, ya namanya subuh waktu itu kan di masa Rasulullah, di masa Khalifah itu kan belum ada penerangan kayak gini. Ya, subuh mulainya gelap sampai kemudian terang berakhirnya, seperti itu memang. Jadi nggak tahu yang di sampingnya ini siapa.
Sampai kemudian Abu Lu'lu' itu menyelinap masuk di antara sof-sof itu, bawa yang namanya khonjar. Perso khonjar, khonjar itu pisau, tapi matanya 2. Jadi kalau ditusuk 1, ditarik robek 2, jadi 3. Dan itu Umar bin Khattab ditusuk dengan khonjar ada 12 tusukan. Pertanyaan Umar radhiyallahu taala anhu pertama itu, siapa yang menikamku? Itu pertanyaannya. Ternyata yang menikam diketahui adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Kalau yang menikam Umar itu seorang muslim, bukan syahid, tapi jadinya fitnah. Loh, kok wong Islam membunuh orang Islam, itu jadinya fitnah. Tapi karena yang membunuh di sini adalah Majusi, nah itu tadi. Rahimahullah taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya, istiqomah, memang berusaha untuk istiqomah. Yang nanti dari karunia istiqomah itu, barokahnya istiqomah, Allah Subhanahu wa taala wafatkan seseorang dalam keadaan Islam, dalam keadaan mati syahid. Caranya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna istiqomah yang berikutnya, kalau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyampaikan di salah satu bab di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang istiqomah, maknanya adalah luzumu ta'atillah, senantiasa taat kepada Allah, taat baik dalam menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Itu istiqomah juga. Jadi kalau kemudian kita berusaha sholat, ya, menjaga waktunya, menjaga rukun-rukunnya, itu juga bagian dari istiqomah. Berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga istiqomah. Jadi kalimatnya itu sangat mencakup banyak hal. Ya. Jadi ketika Rasulullah sampaikan amantu billah, kamu beriman kepada Allah, di antara maknanya iman adalah tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wal amalu bil jawari. Kemudian diistiqomahkan ketiga hal ini, itulah yang kemudian dikatakan istiqomah. Satu pertanyaan yang jawabannya ini mencakup banyak hal. Amantu billah summastaqim, ya. Nah, kemudian diterangkan jamaah fidakumullah bahwasanya istiqomah itu tidak harus sesuatu amalan yang masuk kategori amalan-amalan yang besar. Bisa jadi amalannya itu adalah amalan kecil atau bahkan diremehkan oleh orang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di antara makna istiqomah dalam riwayat Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan pertanyaan ini jamaah fidakumullah itu sering kali ditanyakan oleh sahabat, dan jawaban Rasul itu juga macam-macam. Makanya Rasul ketika memberikan jawaban itu tergantung pribadinya. Oh, orang ini butuhnya ini, jawabannya ini. Ya, seperti orang misalkan sakit kepala, ya obatnya sakit kepala, sakit gigi, obatnya sakit gigi, beda-beda, tergantung kebutuhan. Nah, ketika Aisyah tanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kemudian menyampaikan adwamuha wa in qalla. Amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, secara kontinu. Wa in qalla, sekalipun amalan itu kecil.
Tapi istiqomah itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat Bilal bin Rabah, apa yang menyebabkan terompah beliau itu sudah ada di surga padahal yang punya itu masih ada di dunia. Bilal itu enggak menyampaikan, "Oh ya, dulu saya itu bertahan, dijemur sama Umayyah bin Khalaf tengah gurun pasir, diberi batu." Bukan itu ternyata yang dijawab oleh Bilal bin Rabah. Ya. Tapi yang Bilal bin Rabah sampaikan, saya setiap kali wudhu kemudian sholat 2 rakaat, dan itu dilakukan terus menerus. Batal wudhu, sholat 2 rakaat, batal lagi wudhu, sholat 2 rakaat, terus dilakukan itu. Amalan yang mungkin gampang ngono to, jenengan coba hari ini aja, misalkan batal, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat syukrul wudhu atau sholat mutlak itu. Nanti kapan batal lagi, ya sudah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, itu aja. 1 hari bisa naik, 2 hari coba, atau seminggu, 1 bulan. Makanya jamaah fizakumullah, istiqomah itu bukan hanya dilihat di awal, tapi istiqomah itu siapa yang memang bisa bertahan sampai akhir. Nah, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Nah, Ramadan itu kan seringkali grafiknya mudah-mudahan berubah lah. Ya, seringkali grafiknya kan awal Ramadan, Masya Allah, bukan penuh lagi masjid musola, bludak sampai beber terpal. Wah, sajadah-sajadah yang di dalam tidak pernah dikeluarkan, akhirnya malam pertama Ramadan itu dikeluarkan. Malam pertama, malam 2, 3, apalagi sudah masuk malam 10 terakhir. Itu beratnya istiqomah. Jadi bukan dilihat siapa yang datang pertama, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Ngaji juga demikian. Masya Allah, kami ingat sekali kisahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, salah satu yang mensyarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Ketika beliau belajar kepada gurunya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, itu belajar tentang usul fikih. Berat, fikih itu berat, usul fikih lebih berat lagi. Awal itu yang hadir banyak, sama kayak misalkan pengajian itu, kajian bahasa Arab, datang pertama banyak. Coba lihat berikutnya, lama-lama nanti merototi. Sampai kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan sampai yang terakhir itu hanya antara beliau dan gurunya saja, cuma 2 indil saja, gurunya 1, muridnya 1, sudah. Dan itu juga banyak kesalahan. Nah, makanya jamaah hafizakumullah, di antara memang cara untuk melatih keistiqomahan. Nah, ini kita masuk. Di antara cara untuk melatih keistiqomahan yaitu yang pertama adalah menjaga lisan. Jaga lisan itu untuk melatih keistiqomahan kita, apalagi di masa-masa kayak gini lah, jangan sudah paham lah ya, sudah paham. Masa-masa kayak gini, masa-masa rawan, ini merasa ini paling benar, ini paling benar, ini paling benar. Terus apa sing benar? Nggak tahu ya. Kemarin ada yang tanya, untuk nanti mana yang dipilih? Waduh, rahasia. Pemilu kan rahasia ya, boleh. Cuma kan memang kalau dalam Islam ada panduannya, kalau kemudian kita ambil ciri dari Nabi Muhammad SAW, ya 4 hal itu: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, kira-kira yang nanti jenengan pilih itu 4 ini ada enggak? Siddiq enggak? Dapat dipercaya enggak?
amanah enggak, kalau misalkan dia sebelumnya punya jabatan, pernah tersangkut masalah atau enggak, apalagi masalah itu terkait masalah keuangan. Kemudian tabligh enggak? Tabligh itu artinya menyampaikan. Di antaranya diterangkan adalah dia punya kecakapan secara bahasa. Misalkan ada yang bisa bahasa Inggris, tapi ada juga yang plus dengan bahasa Arab. Kenapa enggak kita pilih yang seperti itu? Itu di antaranya. Kemudian fatonah, punya integritas, kecerdasan. Ya, kecerdasan itu termasuk di antara kriteria-kriteria. Jadi banyak sekali. Jadi ya jenengan punya pilihan, silahkan, itu punya hak masing-masing ya. Termasuk juga kalau di Muhammadiyah enggak diintervensi, kemudian harus calon yang ini waktu itu Profesor Haidar Nasir menyampaikan ada banyak hal nanti yang dikorbankan kalau kemudian terjun ke dalam politik praktis itu. Jadi ya tetap pada fitrahnya, kalau di Muhammadiyah memberikan keluasan kepada warganya, silahkan untuk memilih mana yang memang diinginkan. Cuma ketika bingung dalam memilih, ya seperti misalkan dulu jenengan bingung milih pasangan, nah itu kan ada istikharah dulu ya, istikharah dulu. Apalagi sini, kalau yang presiden ada 3 calonnya, kalau yang partai itu ada sekian banyak, lebih istikharah lagi, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita belajar jemaah fillah, di antaranya terkait dengan istiqomah, yaitu seseorang istiqomah dengan menjaga lisan itu. Rasanya sulit seseorang itu bisa istiqomah kalau kemudian tidak menjaga lisannya. Di riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, ya, disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW setelah beliau menyampaikan kul amantu billahi tsumma istaqim, kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat biyadihi ila lisani, kemudian memberikan isyarat ini, jaga ini, jaga lisannya. Kalau mau istiqomah, jaga lisan. Kemudian disampaikan juga dari masih dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyampaikan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Iman yang ada dalam diri seseorang itu, ya, tidak akan istiqomah sehingga istiqomah hatinya. Keimanan seseorang itu tidak akan istiqomah, tidak akan baik sampai dia menjaga baik-baik hatinya. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Dan hati seseorang tidak akan istiqomah sehingga lisannya itu juga istiqomah. Nah, kalau pagi seperti ini, cuma kita nggak tahu bahasanya, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyampaikan apabila pagi hari itu semua anggota tubuh itu berkata kepada satu organ, satu anggota tubuh, yaitu lisan. Dikatakan ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah, niscaya kami yang lainnya, anggota tubuh yang lain itu akan selamat. Makanya jamaah fitrahullah, dari lisan ini kalau nggak benar-benar dijaga, cukup dari lisan seseorang itu bisa terjerumus masuk ke neraka. Yang penting sekali, 2 anggota yang memang paling banyak memasukkan manusia itu ke neraka, 1 lisan, 2 kemaluan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina harifan finnar. Ada seseorang, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, seseorang itu dia berbicara dengan 1 kalimat, ternyata kalimat itu yang dia kira tidak memberikan dampak apa-apa, bisa menjatuhkannya ke dalam jurang neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya.
Ini diantara menjaga istiqomah. Nah, keberkahan dari istiqomah banyak sekali jamaah fillakumullah. Kalau kemudian kita lihat di ayat-ayat dalam Al-Quran, satu dengan bisa catat yang pertama yaitu surat Al-Jin ayat yang ke-16. Al-Jin ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Allah taala sampaikan, dan sekiranya jika mereka itu istaqamu, tetap istiqomah, alat tariqati, di atas jalan itu, di atas jalan agama yang benar, yaitu di atas Islam, la asqaynahum ma'an ghadaqa, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang ghadaqa, yang segar. Makna ghadaqa itu kalau dalam tafsir Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala diterangkan, ghadaqa itu adalah rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak. Barokahnya istiqomah, satu, urusan dunia terkait rezeki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Kemudian tidak hanya rezeki yang sifatnya itu materi, tapi rezeki yang juga sifatnya itu ketenangan hati. Contoh di surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, rabbuna Allah, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Sebagaimana tadi yang Rasulullah SAW sampaikan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Itu juga sama. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Yang didapatkan apa? Yang pertama, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan dalam diri mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan. Karena ada orang secara materi itu cukup, tapi hati tidak tenang, Pak. Hanya dengan ini kan, misal kalau dikasih penawaran, pilih mana? Dikasih materi cukup melimpah, tapi hatinya nggak tenang. Atau yang kedua, hatinya tenang, tapi materinya kurang. Kadang ada yang mengatakan gini, ada pilihan ketiga, enggak usah. Materi cukup, hati tenang. Istiqomah berarti. Istiqomah. Kalau materi mau cukup, hati tenang, istiqomah. Nah, itu pilihan ketiga. Itu urusan dunia. Urusan akhirat bagaimana? Pindah ke surat Fussilat di ayat yang ke-30. Masya Allah. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, awal ayatnya masih sama, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akhir ayatnya itu loh, Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ada Allah, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang kepada mereka itu malaikat, alla takhafu, mengatakan kalian jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Ini keadaan orang-orang yang beriman ketika meninggalkan keluarganya. Kok ya anakku, nanti bagaimana istri saya, nanti bagaimana suami saya kalau saya meninggal dunia. Ada kesedihan itu. Tapi dengan sebab istiqomah itu, Allah Subhanahu wa taala sampaikan nanti turun kepadanya itu malaikat yang menghibur, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan malaikat ini membawa kabar gembira, yaitu surga yang dijanjikan orang yang istiqomah. Dunia dapat, baik
secara zahir maupun batin, akhirat juga kemudian mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Kemudian para ulama juga menyampaikan diantaranya kiat agar menjaga keistiqomahan, yaitu senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengurangi baik kuantitas ataupun kualitas istiqomah adalah dosa. Ya, makanya kan para ulama kemudian menyampaikan tentang iman itu bisa yazid yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, iman itu bertambahnya dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurangnya dengan maksiat, termasuk mengurangi kadar keistiqomahan. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kiat untuk menjaga keistiqomahan adalah berkumpul dengan orang-orang yang salih. Pergaulan itu penting, jamaah fidakumullah. Kalau kemudian masya Allah kita di sini berkumpul dengan kawan-kawan yang salih, berkumpul dalam iman, dalam amal salih, ini harus dijaga frekuensinya terus. Nah, Rasulullah kan kemudian menyampaikan berkawan kalau berteman dengan orang yang salih itu seperti berkawan dengan penjual minyak wangi. Sementara kalau berkawan dengan orang yang tidak salih itu seperti berkawan dengan pandai besi, yang kemungkinannya kalau berkawan dengan pandai besi bisa jadi nanti api dari bakaran besi itu kena baju kita, atau asapnya itu menempel sehingga baunya kurang sedap. Ini bukan kemudian mengecilkan profesi pandai besi, tidak. Rasulullah hanya memberikan ilustrasi saja. Tapi kalau berkawan dengan orang-orang yang salih itu seperti berkawan dengan penjual minyak wangi. Bisa jadi nanti dapat hadiah, dapat tester, atau paling tidak bau minyak wangi itu nempel. Nah, kemudian termasuk diantaranya yang menjaga keistiqomahan kita adalah menghadiri majelis-majelis ilmu dan istiqomah di situ. Terutama memang majelis-majelis ilmu yang kita sudah punya jadwal rutinnya di situ, istiqomah di situ. Istiqomah di situ. Pernah satu hari Handolah itu ditanya oleh Abu Bakar, bagaimana kabarmu wahai Handolah? Handolah menyampaikan, nafaqah Handolah. Hadisnya cukup panjang. Kemudian, loh, kenapa engkau mengatakan dirimu itu munafik wahai Handolah? Kemudian Handolah menyampaikan, kalau kita sedang bersama Rasulullah itu ingat surga, ingat neraka seakan-akan itu di depannya. Nah, kemudian ketika kita kembali kepada keluarga kita, kembali ketemu dengan anak-anak, sibuk dengan urusan duniawi, lupa dengan itu semuanya. Abu Bakar dengar jawaban kayak gitu kemudian mengatakan, kalau kayak gitu Abu Bakar juga munafik. Karena perasaan itu juga sama. Akhirnya dua orang ini datang kepada Rasulullah SAW mengadukan perihal ini. Kemudian Rasulullah SAW tanya, kenapa engkau mengatakan dirimu munafik? Kemudian Hanzalah menyampaikan, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna binna wal jannah hatta ka'anna yaraw aini fa idza kharajna min indika asafna al azwaj wal aulad wad bai'at nasina katsiran. Ya Rasulullah, kalau kami sedang berada di sisimu itu ingat surga, takut dengan neraka seakan-akan itu di depan mata kami, tapi kalau sudah kembali pulang ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, sibuk dengan aktivitas-aktivitas ini, kami lupa dengan semuanya itu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, inna law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah. Kalau misalkan nih Handolah, Abu Bakar, kamu memiliki perasaan yang seperti itu terus menerus, ingat dengan akhirat terus, ya, niscaya nanti malaikat itu akan datang menemui kemudian menjabat tanganmu. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oh ya Handolah, inna sa'atan sa'ah, masing-masing itu ada waktunya, ada waktunya.
Tapi kita belajar jamaah fitrakullah, ternyata para sahabat itu juga paham untuk menjaga keistiqomahan itu adalah senantiasa hadir di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu kiat untuk menjaga keistiqomahan adalah perbanyak berdoa. Doa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, yaitu doa minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu doa memohon agar senantiasa diistiqomahkan di atas keimanan dan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya, memberikan keistiqomahan kepada kita sampai nanti penghujung kehidupan kita. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.